لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الأمر والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان علي أشهد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأحمد الأربعة رضي الله عنهم خصوصا يا الله أولياء الكرام وسجل الشهيد محمد شهيد عبد الجليل وعبد الكريم سنن غورو مسن سيمبا يسن محمد بارك محمد نمجد وخصوصا معلم هذا الكتاب الشيخ الإسلام العليم العلم قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويلي درجاتهم وعاد علينا من بركاتهم وعمد علينا غير كرامتهم شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ngantuk baru? Ngantuk? Sama kayak saya maksudnya. Udah tahu kayak gitu, suruh ronda coba. Ronda pas Lailatul Qadar, Pak. Iya coba beli mana? Menurut Imam Ghazali, kalau awal puasanya itu hari Sabtu, Lailatul Qadarnya itu jatuh di tanggal 23. Kita mulai hari apa? Tadi. Dan itu menurut Syekh Abdul Hasan Asyadili, kalau nggak salah ya, itu dengan metode itu, ikutin pendapatnya Imam Ghazali, dia tidak pernah lepas dengan Lailatul Qadar. Pasti dapat Lailatul Qadar. Makanya tadi malam itu rasanya momen-momen penting. Saya pas ketepatan ronda. Kalau nggak ronda, denda. Akhirnya kan bagi-bagi, Pak. Ya gini nih, tidurnya kurang. Aduh, ya Allah. Ini hampir kebablasan tadi. Ya, dibagi-bagi. Ya nggak apa-apa ya, Pak. Tapi mudah-mudahan nggak ngantuk dulu ya, Pak, ngaji dulu kita hari ini. Lanjutin yang bahasan kemarin tentang apa, Pak? Yakin. Tentang apa? Yakin. Yakin sama Allah. Yakin dengan Allah itu yang menanggung kita. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha kuasa. Allah itu tahu apa yang kita omongkan baik di dalam lisan maupun dalam hati. Pokoknya gitulah. Nah, yakin itu bisa kuat, bisa bagus, bisa oke. Keyakinan kita itu salah satunya kemarin itu yang pertama ada apa? Sering-sering mendengarkan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan kalau Allah itu benar-benar ada, Allah itu maha. Apa tuh kalau di sini bahasanya itu? Yang menanggung kita, keagungan Allah. Allah itu zat yang
sendiri dalam menciptakan makhluknya tanpa intervensi siapapun. Ya. Allah membuat makhluknya itu tanpa ada apa, Pak? Intervensi siapapun. Kemudian dengerin ayat-ayat tentang apa? Kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, gitu misalkan, gitu contoh. Ya kan? Sesungguhnya dalam penciptaan bumi, langit dan pergantian siang malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Nah, itu ayat-ayat kayak gitu lah. Ya. Bapak kalau ngaji Al-Qur'an tuh selama ini gimana? Memahami ayat itu enggak? Insya Allah ya. Minimal pakai Quran terjemah. Itu pun dasarnya saja ya. Tapi jangan sampai dipakai buat ini enggak. Ya minimal kurang lebih seperti ini. Kalau enggak paham apa? Artinya. Setidaknya itu kita enggak cuma baca doang. Sedikit-sedikit tahu maksudnya gitu. Quran terjemah, Pak. Minimal ada. Gitu. Ya, jadi biar tahu gitu isinya. Ya, maka kenapa itu Al-Qur'an itu hudal lin nas, petunjuk buat manusia itu. Kalau tahu kandungannya, kalau nggak tahu gimana? Ya tahu makanya. Itu. Kemudian dengerin ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang apa? Kebenaran Rasul. Jadi Allah itu mutus seorang rasul, seorang nabi atau seorang rasul ya, untuk menyampaikan wahyunya. Kita harus tahu, kita harus yakin. Nah, rasul itu menurut satu riwayat itu jumlahnya berapa? 25. Itu yang wajib diimani. Totalnya berapa? 313. Kalau nabi berapa? Menurut satu riwayat 124.000. Jadi banyak, Pak. Tapi yang wajib kita imani berapa? 25. Karena itu ada di Al-Qur'an. Ya, yang ada di cerita-cerita Al-Qur'an itu 25 nabi itu, makanya harus kita imani, percaya gitu. Kemudian ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan mukjizatnya para nabi, para rasul. Ya, kita tahu mukjizatnya siapa? Nabi Musa belah laut. Itu kan ada di ayat Al-Qur'an kan? Itu kekuasaan Allah enggak itu? Menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar kuasa, enggak, luar biasa enggak? Itu kan? Nabi Musa digebuk tongkatnya dong, des, dengan izin Allah belah. Kalau Bapak gebuk tongkat, Kalimalang belah enggak? Mau doanya enggak? Doanya Nabi Musa belah laut. Ya. Mau enggak, Pak? Nanti praktekin ya. Ini ada empang gitu kan? Gebukin. Doanya simpel. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bes. Insya Allah dah. Insya Allah, ya kan? Insya Allah biasa aja. Ya, karena orangnya dia benar gitu. Kelasnya bukan kelas Nabi Musa. Ya, tapi doanya gitu kira-kira. Ya, doanya udah mentok, balik, putar balik, ketemu Fir'aun, maju, terus laut. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu belah. Tapi mujizatnya para nabi, para rasul yang paling top markotop, yang paling luar biasa itu mujizatnya siapa? Nabi Muhammad. Berupa apa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena mujizatnya para nabi yang lain itu hanya ada pada saat nabi atau rasulnya masih hidup. Tapi kalau Al-Qur'an
Walaupun Nabi Muhammad itu sudah wafat, tapi barangnya masih ada. Mukjizatnya masih ada. Masih. Dan itu pun dijaga sama Allah. Ya. Keasliannya sampai ila yaumil. Nah, itu yang menjadikan Al-Qur'an itu mukjizatnya paling luar biasa dibandingkan mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Jadi walaupun nabi itu udah enggak ada, Muhammad masih udah wafat, bukan enggak ada. Udah wafat, tapi mukjizatnya masih ada. Itu yang bikin mukjizat Al-Qur'an itu luar biasa. Nah, itu sering-sering dengar cerita-cerita kayak gitu, Pak. Biar apa? Biar makin mengokohkan keyakinan kita. Jadi Allah itu ya mampu begitu gitu loh. Ya, memilih seseorang dengan kekuasaan, dengan izinnya Allah itu menciptakan sesuatu yang di luar nalar gitu maksudnya. Ya, di luar nalar. Ya, Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman tahu Pak? Ya kan? Sama Raja Balkis itu kan bisa ngomong sama banyak itu. Nah, itu. Dan sering-sering dengar ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan akibat atau siksaan-siksaan bagi orang yang menentang Nabi atau Rasul. Ya. Kemudian ada ayat-ayat, sering-sering dengerin ayat yang menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik akan diganjar oleh Allah berupa pahala atau surga. Kemudian orang yang berbuat jelek akan diganjar dengan apa? Dosa atau neraka. Fa amma man tagha ansara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu ayat-ayat sesungguhnya orang yang melampaui batas dan memilih dunia daripada akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sesungguhnya orang yang takut karena kedudukan Allah, karena adanya Allah, dan mencegah hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Itu kayak gitu tuh Pak. Ya. Itu sering-sering dengerin. Biar menambah keyakinan kita. Bisa kayak gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin apa? Agar keyakinan kita sampai kuat sama Allah. Lihatlah, pandanglah ciptaan-ciptaan Allah, keanehan-keanehan Allah, keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Allah. Waktu itu saya contohkan, langit tanpa ada tiangnya. Itu juga termasuk apa? Keajaiban ciptaan Allah. Tadabur alam loh Pak. Ya, waktu itu saya ceritain itu burung merak, itu kan gitu ya. Itu sedikit. Burung merak itu begitu piak sayapnya, begitu indahnya luar biasa. Motif-motifnya itu simetris. Jadi kalau saya lihat burung merak piak sayap, terus ingat gitu loh Pak. Terus ingat siapa? Yang bikin gitu. Siapa? Allah Subhanahu itu. Bapak selama ini yang bikin kagum apa coba? Begitu melihat, terus ingat sama Allah gitu. Apa? Lihat apa? Pak Dun, cewek. Serap, saya jelas sudah. Ya, cewek cakep terus ingat sama Allah itu kayaknya berat gitu. Yang ada keterusan terus kan itu. Apa? Apa Pak? Lihat apa? Kadang-kadang kayak gitu Pak.
Itu namanya tadabbur. Mengangat-angat kayak gitu, subhanallah. Itu tujuannya dalam rangka apa? Mengokohkan keyakinan kita. Allah itu berarti luar biasa gitu loh. Tuhan yang kita sembah itu berarti luar biasa gitu. Enggak cuma sekedar cek-cek gitu. Benar-benar mampu membuat sesuatu yang begitu indah. Gitu. Ya. Bapak kalau ke puncak, ke Bogor, kemana gitu kan, lihat alam gitu lah. Indahannya luar biasa. Gitu kan. Kalimalang indah nggak Pak? Bapak kalau jalan-jalan Kalimalang jam 9, pemandangan indah, bukan itu. Pemandangan alam ini loh maksudnya pemandangan, bukan pemandangan alam yang ono. Beda itu. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi melihat, sering-seringlah melihat ciptaan Allah. Nah itu. Agar apa? Keyakinan kita semakin kuat. Yang ketiga, at-tsalitsu ayyamal ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan. Wa yastamiru fi dzalika wa yabdulul al-isti'ata fi ma hunalika. Yang ketiga, cara agar keyakinan kita tambah kuat yaitu kita mengamalkan berbuat baik ya dengan sungguh-sungguh zahiran wa batinan ya, terus menerus serahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar sungguh-sungguh serius menapaki jalan Allah, kebenaran Allah. Ketaatan yang kita lakukan ini selama ini jalankan, lakukan dengan serius, Pak. Zahiran wa batinan. Kenapa bisa begitu? Nanti alasannya ada. Nah, wa ila ifadatihi al-isyaratu bi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hal itu berdasarkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Jadi kalau Bapak serius ngelakuin ketaatan, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Ya, jadi Allah tidak mempersulit hambanya untuk menjalankan apa? Ketaatan. Insya Allah dibuat mudah. Wa min thamratil yaqini as-sukunu ila wa'dillahi. Nah, itu tadi ada 3. Kalau kita dalam hati kita itu Pak, sudah ada yakin benar ya, yakin kepada Allah, maka akan timbul apa? Buahnya apa? Hasilnya apa? As-sukunu ila wa'dillah. Yang pertama, kita akan tenang dengan janjinya Allah. Allah selama ini janji apa? Pasti Allah tepati. Kita santai aja, tenang. Ya, karena sudah yakin kalau Allah itu akan pasti menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita sering mengingkari janji kan? Ya, hutang sebulan lagi Pak saya bayar. Begitu sebulan lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak ditagih-tagih pura-pura lupa. Salah saya bulet. Ya kan? Disamperin ke rumahnya ya kan gitu. Yang ngomong A kenyataannya B. Ngomong B kenyataannya bulet. Tapi kalau Allah enggak. Innallaha la yukhliful mi'at. Pak, masa iya? Katanya kalau kita berdoa, Allah akan ijabah. Mana doanya? Saya selama ini berdoa tapi gak diijabah.
Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, kalian semuanya kepada kata Allah, maka aku akan kabulkan. Tapi kenyataannya saya doa selama ini gak dikabul-kabulin. Itu perasaanmu. Allah itu mengabulkan doa kita itu macam-macam caranya. Dan waktunya pun terserah Allah. Macam-macam maksudnya gimana Pak? Diturutin satu. Dituruti sesuai kemauan kita. Nah bisa. Kita minta apa? A. Allah turutin A. Ada juga cara Allah mengabulkan doa kita. Kita minta A, Allah kasih. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Paham, Pak? Paham? Ya? Iya. Kita pengen punya istri cakep, cantik. Pengen, Pak, dari bujang udah ngangen-ngangen. Pokoknya tuh pengen punya istri udah kayak siapa? Desi Ratnasari. Tapi Allah kabulkan doa kita bukan kayak gitu modelnya. Putih juga enggak. Ya kan? Hitam misalkan gitu. Dan judul kok malah kayak gini ya Rob. Gimana sih? Kan saya modelnya pengennya kayak Ratnasari, Desi Ratnasari. Bahaya. Ya, cari yang aman. Kasih kayak gini aja. Udah enggak ada yang tertarik. Insya Allah aman. Bapak tinggal pergi kerja kemana ya insya Allah aman. Tuh Allah tahu mana yang baik dari Bapak buat kita. Itu kayak gitu kira-kira begitu. Paham, Pak? Dan waktunya pun atau bahkan dikabulkannya itu nanti di akhirat. Tabungan. Di dunianya enggak dikabulkan, tapi di akhiratnya nanti buat simpenan, Pak. Itu macam-macam caranya. Paham ya? Waktunya bisa kontan sekaligus sama seperti kita. Ya Allah, ya Rabb, saya beri misalnya jodoh bulan ini ya Allah. Allah kabulkan? Bisa, kadang-kadang begitu. Atau enggak dikasihnya bulan ini tapi tahun depan misalkan gitu. Karena emang biayanya belum siap. Siapnya kapan? Tahun depan baru siap. Ya gitu. Allah tahu lebih baik. Allah lebih tahu. Paham, Pak? Ya, pasti itu sejatinya Allah itu mengabulkan itu. Itu berarti Allah mengingkari janji enggak? Enggak. Ya, gitu maksudnya, ya. Nah, kalau kita yakin seperti itu, kan kita ya tenang. As-sukunu ala wa'dillah. Tenang. Terus juga Allah. Pokoknya janjinya Allah enggak pernah diingkari lah, tenang baik gitu. Nah, itu namanya yakin gitu maksudnya. Ya. Kalau enggak yakin gimana, Pak? Coba. Ya, gitu. Kebanyakan cek. Ini kalau enggak yakin itu. Ya kan? Gara-gara kita enggak yakin kan gitu. Kebanyakan cak mana? Ujung-ujungnya enggak sabar. Ujung-ujungnya putus asa. Kemudian buahnya apalagi? Wastiqatu bidimanillah. Percaya akan tanggungan Allah. Allah itu nanggung rizkinya orang sealam jagat raya ini. Bukan hanya orang, hewan-hewan. Hewan yang ngumpet di balik batu pun Allah akan kasih rizki. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Segala apa yang ada di muka bumi, kegemetan yang ada di muka bumi itu Allah lah yang menanggung rizkinya. Itu ayatnya jelas loh, Pak. Kalau kita sudah yakin sama Allah, kalau Allah itu begitu, ya santai gitu loh. Paham Pak? Ya santai.
hidupnya pasti apa? Tenang. Kenapa? Di dalam dirinya itu ada Allah. Jadi nggak gampang kemerungsung. Ada siapa? Allah yang nanggung. Itu tenang. Hari ini kayaknya duit nipis, tenang gitu kan ya. Tenang. Kok tenang? Allah gitu loh. Udah kalau kayak gitu luar biasa Pak tingkatan kita Pak. Makom kita udah kayak gitu luar biasa. Ditanya sama istrinya gitu, Pak berasnya habis. Jawabnya apa? Masa sih? Coba dicek dulu. Oh iya tuh, pusing gitu. Tadi dulu ya mikir otak siapa lagi ini sih Pak? Gitu. Apa jawabnya begini? Ayah, wah, sayang, berasnya habis. Habis? Hai, tenang. Tapi duitnya nggak ada. Ya tenang pokoknya, gitu kan. Gitu. Tenang, santai. Udah. Pokoknya hadapilah dengan senyuman, gitu kan. Wah, senyum-senyum doang, kepala kenyangnya. Terus pokoknya tenang, gitu kan. Saking yakinnya sama Allah. Ya nggak tahu Pak, jalannya mah ada baik. Nggak tahu itu ujuk-ujuk ada tetangga ngasih dari kampung gitu kan. Ngasih beras 3 kilo lumayan. Atau pas waktu itu pas ada selamatan. Tahu selamatan? Tenang mah. Hari ini beras habis, santai. Si Ono tetangga kita nanti sore ada akikahan. Tenang aja, tenang. Akikahan. Semoga ya hujan. Jadi kalau hujan yang datang kan sedikit bisa double. Dah doain ya. Tenang makanya tenang gitu kan. Tenang santai ya. Kalau udah kayak gitu Pak, hidup mumet nggak kalau udah kayak gitu? Mumet nggak? Mumet. Nggak bakalan mumet Pak. Tapi prakteknya agak susah. Gitu loh Pak. Kita yang tenang, istri kita ya enggak. Berarti perlu diajarin dua-duanya gitu. Mama, gitu kan. Belajar yakinlah sama Allah, gitu kan. Bapak sering kan dengar itu ceritanya Nabi Muhammad sama Abu Hurairah, Abu Bakar itu kan di dalam gua itu kan. Itu kan gara-gara yakinnya sama Nabi Muhammad sama Allah. Abu Bakar khawatir kalau Nabi Muhammad kenapa? Ya, innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Allah bersama kita. Udah yakin kalau Allah akan menjamin keamanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, tenang, pasti selamat. Mau kayak gimana ceritanya, mau hampir saja, tapi ujungnya apa? Selamat kan? Iya. Itu gara-gara saking yakinnya sama Allah. Paham, Pak? Bapak selama ini gimana sama Allah? Yakin? Abi dari sini yakin sama Allah. Tapi yang bahaya istrinya Pak. Kalau yakin. Itu. Ya. Itu yakin berat loh Pak. Ilmu yakin itu mahal. Ya. Tidak semua orang itu gampang gitu. Goyah kan sering. Goyah. Ya, itu yakin. Yang ngomong gimana Pak? Yakinnya gimana? Kayak saya ini. Dan saya kadang-kadang juga banyak bisikan Pak. Ada Pak. Itu sesuatu apa ya bisikan ini ada Pak. Padahal saya tahu gitu. Tapi ada Pak gitu kan. Yang itu menjadikan saya itu agak goyah. Gitu. Yang namanya juga proses gitu loh Pak. Ya, proses. Tapi yakinlah Pak, yakin sama Allah itu.
Nah. Kemudian buahnya apa lagi? Buahnya keyakinan itu. Wal iqbalu bikunhil himmati 'ala Allah. Kita semakin bisa menghadap sama Allah, senantiasa menghadap sama Allah. Karena kita yakin adanya Allah, ya, pasti kita senang menghadap sama Allah. Kita punya bos, kita punya raja yang segala-galanya. Senang kan kita berhadapan dengan bos kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Watar kuma min sya'nihi ayyashghula anillahi ta'ala. Dan buahnya apa lagi? Kita akan meninggalkan sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh sudah begitu dekatnya sama Allah. Sudah yakin, udah kayak nempel. Allah itu kayak ada di dalam diri kita itu. Terus kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang menjauhkan diri kita sama Allah, sayang banget. Sayang banget saya, Pak. Kayak gini lah, Pak, contohnya. Bapak, ini mohon maaf ya, sama istri Bapak atau idaman Bapak lah, misalkan. Idaman wanita, idaman Bapak. Pengennya apa coba? Yang Bapak senengin pokoknya, cintai. Seneng, pengennya apa? Ketemu terus ya? Ya enggak? Sehari enggak ketemu rasanya gimana? Ibarat sehari ketemu, kalau ngomong kan gitu kan, wah bener-bener bohongin paling banget. Sayang, saya kalau nggak ketemu kamu sehari saja, mereka 3 minggu nggak ketemu, rasanya kangen banget. Ya gitu kira-kira begitu kan. Itu kenapa? Karena dorongan kita senang sama orang yang kita cintai. Makanya pengennya kan begitu terus, nggak mau pisah. Benar nggak? Nggak mau ninggalin. Sama kalau kita sama Allah. Gara-gara kita tuh sudah yakin sama Allah, seolah-olah tuh Allah ada dalam diri kita. Ya udah, kita pengennya nempel mulu sama Allah. Itu. Ya, nempel terus. Seneng rasanya gitu sama Allah. Luar biasa kan? Kalau kita sudah bisa berkawan dengan Allah, Pak, coba. Berkawan kok dengan siapa? Allah. Kalau berkawan dengan makhluk, bisa kecewa kita, Pak. Tapi kalau berkawan kok dengan Allah, gimana kecewanya? Orang Allah itu yang mengatur segala-galanya. Ya enggak? Allah bisa begini, Allah mampu begitu, Allah bisa begini, Allah bisa begitu. Ya kan? Kalaupun Allah ngasih cobaan kita, bukan berarti Allah lagi benci sama kita, bukan. Justru dalam rangka Allah lagi pengen cepat kangen sama kita terus gitu. Paham, Pak? Kadang-kadang kita dikasih masalah itu, Pak. Itu dalam rangka Allah itu kangen sama kita. Kalau kita tidak dikasih masalah, kita seringnya apa? Lupa. Ya kan? Barulah kita dikasih masalah, baru apa? Ingat. Loh, kita mau sholat hajat itu loh. Tahajud. Gara-gara apa? Punya masalah tuh? Ya enggak? Nah iya, coba kalau nggak ada masalah. Mau tahajud? Ayo tidur. Kurang lagi gak mumet. Ya kan? Coba lagi mumet. Besok jatuh tempo. Rumah mau disita. Barulah ngadu sama Allah. Sholat hajat, sholat tahajud, baca sholawat. Borongan terus. Hari malamnya itu. Gara-gara apa? Punya masalah. Tapi kalau lagi nggak punya masalah, Tuhanmu mana? Tuhanmu mana? Azan Allah Akbar, Allah Akbar. Bolos, tenang. Lanjut pokoknya. Lanjut apa? Pokoknya bodoh apa lanjut terus. Gak punya masalah. Bikin lupa kadang-kadang begitu.
Jadi kita dikasih masalah bukan berarti Allah benci sama. Kadang-kadang Allah itu pengen ayo. Kok kamu lupa sih? Ingat, ingat, ingat. Nah, gitu kan gitu. Nah, itu hikmahnya begitu. Waruju'u fi kulli halin ilallahi ta'ala. Dan kembali dalam setiap saat, setiap keadaan itu kepada Allah. Di saat kita susah balik kepada Allah, di saat kita punya masalah kembali kepada Allah. Udah begitu tadi. Buahnya terasa keyakinan. Jadi gampang gitu loh Pak. Kita lagi ngelakuin maksiat, yakin, aduh, Allah kan melihat kita, melihat saya. Padahal ngumpet loh, gitu maksiat kita tuh. Tapi Allah tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh, taubat gitu kan, istighfar. Gampang baliknya kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah Maha tahu. Ya, Maha tahu walaupun kita sendirian berbuat maksiatnya, gak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu. Jadi, karena kita yakin kalau Allah itu tahu, maka kita gampang apa? Kembali kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Saya telah berbuat salah. Tuh, itu. Nah, itu. Wastifrabut taqati fibtigai mardatillah. Dan meluangkan kekuatan kita itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu terus. Aktivitas kita luangkan terus-terusan itu untuk siapa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Kita kerja dalam rangka apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu. Kita ngaji dalam rangka apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita apalagi coba? Kita silaturahim, kita berkumpul dengan keluarga dalam rangka apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi yang kita cari dalam kehidupan sehari-hari kita, aktivitas kita itu, karena dalam diri kita itu sudah yakin ya adanya Allah Subhanahu wa taala, ya udah kita senang aja mencari itu senengnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak tadi ibaratnya sama cewek kita, sama istri kita. Ya kan karena kita sayang sama istri kita tidak mau kan melakukan kesalahan di hadapan istri kita atau cewek kita kan. Coba, ayo. Ini mohon maaf kalau ini ya misalkan pacaran nggak boleh ya, tapi ini contoh yang bisa kita ambil. Atau senang-senengan lah ya. Kalau lagi senang-senengan kan tahu sendiri toh. Ya kan? Senang-senang lah tahu sendiri kan. Laki-laki perempuan. Laki-laki kira-kira mau nggak memperlihatkan kesalahannya di hadapan ceweknya? Nggak mau. Takut kan kalau diputusin kan? Nggak mau. Pengennya diperlihatkan apa? Kesenangannya cewek kan terus kan? Biar cewek itu senang. Kenapa? Karena ada rasa cinta kan gitu. Jangan sampai cowoknya itu melakukan apa? Kesalahan kayak gitu. Atau apa yang dibenci oleh ceweknya. Karena senang. Sama kayak kita, Pak. Kita kalau udah senang sama Allah, ya kayak tadi. Malu kita ngelakuin sesuatu yang tidak disenangin Allah. Nah, itulah kira-kira begitu. Nah, itu buahnya keyakinan itu begitu. Nah, itu ya, Pak. Nah, wa adal jumlati fal yakinu aslun. Nah, makanya semua itu keyakinan itu menjadi dasar. Wa sairul maqamati asyarifati wal akhlaqul mahmudatu wal a'malus sholihatu min furu'ihi wa tamratihi. Jadi kemudian makom-makom yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, amal-amal soleh itu juga dari cabang keyakinan. Cabang apa? Yakin. Jadi yakin itu bisa menjadikan kita berbuat yang baik, beraktivitas yang baik.
Jadi wal akhlaqu wal amalu tabi'atun lil yaqin. Quwatan wa dha'fan wa sihatan wa saqaman. Jadi kita melakukan sesuatu kebaikan itu juga tergantung keyakinan kita, Pak. Kalau keyakinan kita sama Allah itu kendor, halo? Kendor tahu? Ya, sedikit, maka potensi kita berbuat kejelekan lebih apa? Besar juga. Tapi kalau keyakinan kita itu full, maka potensi kita mengerjakan amal baik apa, Pak? Itu tergantung keyakinan kita. Ya, tergantung apa? Keyakinan kita. Maka kadang-kadang mereka gini kan, kalau yakin itu kan qala Luqman alaihi salam la yastata'ul amal illa bil yakin. Mana tadi? Wala ya'malu al-'abdu illa biqadri yaqinihi wala yaqsura 'amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu. Ya sama seperti apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, ya. Jadi orang berbuat baik itu tergantung kadar keyakinannya. Kalau keyakinannya itu full, tinggi, sangat-sangat yakin sama Allah, maka potensi untuk berbuat baik juga makin tinggi. Ya, saya contohkan tadi kan. Tapi kalau keyakinan kita kendor, low, ya, alias tipis, maka potensi kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang enggak baik, itu juga makin tinggi. Karena kita sudah tidak yakin sama Allah. Paham? Ya, gitu. Makanya al-yaqinu al-aslu, al-yaqinu aslun, yakin itu menjadi dasar. Ya, seberapa yakinnya kita, maka perbuatan baiknya kita seberapa itu karena keyakinan kita. Jadi walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah al-imanu kulluh, kepercayaan yang maksimal. Ya, totalitas. Al-yakin, yakin itu adalah kata Nabi Muhammad, yakin itu adalah iman yang totalitas. Benar-benar full imannya. Itu yakin. Jadi kalau iman kita itu lagi tinggi banget ya kan, makanya gitu Pak. Bapak gampang nggak ngelakuin ibadah? Semangat nggak? Enteng nggak? Enteng kan? Tapi kalau iman kita lagi kendor, berangkat ke masjid rasanya apa coba? Udah kayak di beban apa coba? Batu berapa? Ya nggak? Tapi kalau iman kita lagi full Pak, mau petir, mau hujan geledek tetap berangkat sebelum azan ya udah niat mau azan ya Pak. Tuh. Kenapa? Lagi full dia imannya. Tapi kalau loyo, alah. Jangan karena hujan. Lagi mumet ada masalah gitu. Males gitu kan ke masjid kan gitu kira-kira. Gitu Pak. Maka insya Allah nih imannya lagi full-full ini kayak gini kayaknya. Ya kan? Makanya mau nih habis sallallahu ala Muhammad gak kabur. Ya, gak kabur gitu kan. Kalau lagi kan kabur. Ya, tapi saya bukan seudon ya, kabur mungkin lagi ada perlu gitu maksudnya. Ini saya ngomongin di sini kan bapak-bapak yang ada di sini kan. Ya kan? Yang biasanya sallallahu ala Muhammad kabur. Ya, buru-buru keburu dilihat orang gitu. Gak pantas gitu, cepet-cepet gitu. Itu imannya lagi tipis sebenarnya, gitu kan, lagi kurang maksimal gitu ya. Tapi lagi mentok full, saya tungguin lah ngaji pokoknya hari ini kayak gitu kira-kira. Ya gitu ya. Wa adul imani, jam berapa nih? Astagfirullahaladzim. Sebentar ada. Ya, ini sekalian selesaiin dikit ya. Udah pada ngantuk Pak? Benar, berarti imannya lagi full ini kayaknya. Ayo full imannya kayaknya. Ya udah, ya bentar ya. Mau dimaafkan ya.
Bentar aja deh. Wa ahlul imani bil yakini ala salasati darajatin. Ahlu iman dalam keyakinan itu ada 3. Yang pertama al-ula wa darajatu ashabil yamin atas al-jazim mimma imkan tashki wa tazalzuli liwijai ma yaqadihi wa yubaru ahnabil iman. Derajat ahli iman dalam keyakinan itu ada 3. Yang pertama adalah derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin. Yang pertama ya. Itu yaitu orang yang membenarkan dengan keyakinan yang jazim itu mantap. Tapi masih ada kemungkinan dia itu tergoda. Dia masih ada kemungkinan itu ragu. Ragu, Pak. Ya, masih ada kemungkinan apa? Ragu. Nah, itu disebutnya adalah masih level iman. Masih level apa? Iman. Ashabul yamin kayak gitu, yang model begitu itu masih ada level disebutnya apa? Level iman. Yang kedua, wahya darajatul muqarrabin, yaitu istilahul imani 'alal qalbi wa thabatihi fihi hatta la yajuzu an naqidu bal la yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi. Yang kedua yaitu darajatul muqarrabin, derajatnya orang-orang yang muqarrabin, orang mendekatkan diri kepada Allah. Itu keyakinannya Pak, itu sudah mendarah daging, menguasai hatinya. Menguasai apa? Hatinya. Tidak ada yang bisa merusak keyakinan dia. Ya, udah benar-benar luar biasa. Ini di atasnya yang tadi, yang pertama. Ya, pertama ashabul yamin levelnya, di atasnya lagi muqarrabin. Ini yang sudah muqarrabin keyakinannya model begini, ini barang gaib itu seolah-olah kelihatan sama dia. Barang gaib seolah-olah apa? Kayak waktu itu saya contohin teko ada isinya, itu dengan berat aja diangkat, dia sudah yakin bahwasanya itu apa? Ada airnya, nggak perlu dibuka, saksiin nggak usah, tutup aja, dia sudah menganggap pasti ada isinya. Ya seolah-olah begitu Pak. Nah itu derajatnya siapa? Muqarrabin. Nah itu. Yang ketiga yaitu wahya darajatun nabiyyin wa kamali warthihim. Derajatnya para nabi dan segenap orang yang mewarisi nabi, yaitu minas siddiqina. Ayyasira al-ghaibu syahadatan wa yubaru ahnabil kasbi wal iyan. Yang ketiga ini di atasnya lagi. Derajatnya para nabi, para siddiqin. Ya, derajatnya ini keyakinannya ini udah luar biasa, udah banget gaib. Sesuatu yang gaib itu kelihatan. Paham, Mbak? Kelihatan. Jadi nggak cuma seolah-olah kelihatan, tapi benar-benar kelihatan. Beda ya? Beda. Kalau yang pertama tadi ashabul yamin, sekedar yakin. Yang kedua seperti seolah-olah apa? Menyaksikan. Yang ketiga derajatnya Nabi ini benar-benar dia itu melihat barang gaib. Saking benar-benar, itu dibuka kasafnya Pak gara-gara. Dibuka apa? Kasaf. Nah ini Bapak nggak ngarah kalau begini Mas. Ya, udah gak ngarah, gak nyampe ke situ level kita, ya kan? Level kita masih mungkin ashabul yamin, yang mungkin apa? Kadang-kadang apa? Timbul keraguan. Nah, itu kalau kita mau derajatnya kasaf, tahu kasaf Pak? Itu barang gaib kita bisa melihat gitu. Itu kasaf, kebuka itu hijabnya gitu, ya. Itu derajatnya para nabi dan para siddiqin, itu berat kalau gitu ya. Itu, nah itu, ya. Nah itu semuanya wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun ba'id wa kullu fadlin wal bu'du afdal wa dzalika fadlallahu yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Semua derajatnya tiga tadi itu mempunyai jarak masing-masing ya, antara ashabul yamin, antara muqarrabin, antara nabiyin wasiddiqin, itu jaraknya beda-beda. Ya, punya jarak masing-masing. Ya, tergantung kita yang mana, Pak? Ashabul yamin mungkin. Nah, gitu ya kira-kira. Walaupun begitu, ya kita tetap senantiasa mudah-mudahan keyakinan kita semakin tumbuh, semakin besar, semakin tinggi akan keberadaan Allah dalam diri kita sehingga kita bisa mudah beramal yang baik, beramal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mohon maaf karena ini adalah pertemuan terakhir
saya di bulan Ramadan ini, ya. Minggu depan kan udah nggak ada Lebaran kan, tutup ya. Ya makanya dari itu sebenarnya saya mohon maaf kalau selama ini saya duduk di sini atau berinteraksi dengan bapak-bapak selama ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya Pak ya. Ya mohon dimaafin ya Pak. Ya, banyak inilah ya. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.